Capton pagi ini menghadirkan Bau-bau kembali meraih opini wajar kurang peminat. Info dan perbincangan aktual, Selain interaktif boleh di 08. opini publik, komentar serta info cuaca. Capton pagi ini RRI Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Dialog dalam Studio untuk hari ini Rabu 3 April 2024. Pendengar, Lebaran Idul Fitri kurang dari 10 hari lagi. Hari kemenangan ini tentunya sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di tanah air, termasuk saudara-saudara kita yang sedang dalam masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Salah satu yang spesial pendengar setiap lebaran untuk para warga binaan adalah remisi atau potongan tahanan. Nah pendengar, kita akan membahas terkait remisi selama 1 jam ke depan bersama dua narasumber yang sudah hadir dalam studio kami saat ini. Ada Kepala Lapas Bau-Bau Bapak Herman Mulawarman AMD IPSOS. Selamat pagi Bapak. Pagi. Iya, sehat kabarnya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Dan juga selain Pak Kepala Lapas juga ada Ibu Kepala Balai Pemasyarakatan Bau-Bau, Ibu Sri Mariani SHMSI. Selamat pagi Bu. Pagi. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya pendengar, bersama saya Wode Nurliani selama 1 jam ke depan untuk Anda juga yang ingin berinteraksi langsung bersama kedua narasumber kita bisa di line telepon 0402 2823 994. Di WhatsApp kami juga pendengar 0822 5972 994. Saat ini juga kita sedang live Facebook, juga Anda bisa bertanya lewat kolom komentar Facebook live kami di RRI Bau-Bau. Ya, tema kita pendengarnya saya lupa sampaikan tadi, remisi Idul Fitri dinanti napi muslim Lapas Bau-Bau. Nah, Pak Kalapas, saya ke Kalapas dulu. Nah, untuk tahun ini Lebaran Idul Fitri tahun ini jumlah berapa banyak sih napi muslim yang kemudian diusulkan mendapat remisi Hari Raya Idul Fitri 1445 Mas Hijriah. Ya, terima kasih terkait dengan penyerahan atau pemberian remisi pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 ini. Kami dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bau-Bau mengusulkan sebanyak 315 orang warga binaan pemasyarakatan untuk dapat memperoleh pengurangan pidananya melalui dengan mengusulkan remisi khusus 1 dan remisi khusus 2. Oke, baik. Ada yang bebas nanti Pak di momen hari raya nanti? Pada saat momen Hari Raya Idul Fitri ada 1 orang yang bebas langsung setelah mendapatkan remisi. Adapun besaran yang diberikan remisi kepada warga binaan yang bebas pada saat itu ya sebesar 1 bulan. 1 bulan Pak ya. Oke. Kemudian Pak ini kan remisi ada remisi khusus 1 ya, remisi khusus 2. Nah untuk remisi khusus 1 ini Pak, dia dari 314 narapidana tadi masing-masing paling banyak itu yang dapat berapa potongan begitu Pak? Dari remisi yang kita usulkan 314 orang narapidana itu ada memang yang mendapatkan remisi 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari sampai 2 bulan. Okay. Adapun warga binaan yang memperoleh 15 hari pemotongan pidananya itu 60 orang. Terus yang 1 bulan itu 185 orang. Terus 1 bulan 15 hari 49 orang dan 2 bulan 20 orang. Jadi mereka ini warga binaan ini mendapatkan pemotongan pidananya. Oke, baik. Ini saya lihat Pak lebih dominan yang 1 bulan Pak ya yang mendapatkan potongan remisi. Ini Pak pemberian remisi sebenarnya dia seperti apa sih penentuannya, dia dapat 15 hari, 1 bulan 15 hari dan 2 bulan. Apakah berdasarkan jumlah atau lamanya masa tahanan yang sudah ia jalani di Lapas Bau-Bau atau bagaimana Pak? Ya memang kita mengusulkan kepada
warga binaan ini memang bervariasi yang saya sampaikan tadi 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari sampai 2 bulan. Itu besar rendahnya pemberian remisi itu ditentukan dari lama atau besaran pidana yang dijatuhkan kepada warga binaan itu. Jadi semakin besar pidananya, lama menjalani pidana di dalam, maka remisinya juga akan mengikuti pemberiannya tinggi juga seperti yang 2 bulan. Kalau yang 15 hari itu mereka narapidana yang pidananya itu rendah. Oke. Dan tentu yang telah diusulkan Lapas Bau-Bau ini belum diketahui oleh napi yang bersangkutan yang nantinya akan dapat remisi, Pak ya? Ya, sampai saat ini memang pengusulan kami ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu tidak diketahui oleh warga binaan pemasyarakatan di dalam lapas. Jadi mereka sama sekali tidak tahu, dan petugas yang lain juga tertentu saja yang bisa mengetahui siapa-siapa saja yang diusulkan. Jadi warga binaan yang merasa dia berkelakuan baik selama menjalani pidana, mengikuti program-program pembinaan di dalam, pastinya akan yakin dan percaya bahwa dia akan memperoleh pengurangan pidananya. Oke, jadi boleh dibilang ini kado spesial untuk napi yang taat begitu ya, di momen bulan puasa begitu. Dan saya ke Ibu Kabapas. Nah tadi disampaikan Kalapas ada satu nih napi yang nantinya akan bebas di momen hari raya, dan tentu itu akan menjadi peran-peran Bapas juga begitu ya dalam apa namanya ya, agar memang napi yang telah keluar setelah menjadi klien Bapas begitu tidak kembali berulah kembali dengan hukum. Nah, bagaimana sih peran-peran pembimbing kemasyarakatan Bapas begitu untuk memberikan pendampingan nantinya untuk napi yang nantinya keluar dari lapas? Terima kasih Mbak ya. Terkait peran Bapas dalam memberikan pendampingan apabila napi tersebut nanti sudah di luar gitu ya. Nah, kita lihat dulu karena ini terkait remisi, apa yang telah disampaikan Pak Kalapas tadi bahwa nanti pada saat hari raya itu ada yang keluar 1 ya. Namun ini kita lihat apakah itu nantinya bebas murni atau menjalani integrasi kan seperti itu. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum saya melanjutkan di dalam tusi Bapas itu kan ada beberapa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan di lapas dalam pengusulan. Contohnya kalau dalam hal pengusulan integrasi atau dalam remisi, tentunya itu salah satunya adalah yang dinamakan penelitian kemasyarakatan. Nah, penelitian kemasyarakatan sendiri itu ada beberapa macam, Bapak, Ibu. Namun salah satunya terkait juga dengan pemberian remisi oleh lembaga pemasyarakatan, tentunya di Bapas juga berperan, yaitu salah satunya adalah dalam rangka melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk pembinaan awal atau penempatan awal. Itu nanti juga menjadi acuan Pak Kalapas karena ini akan menjadi berkelanjutan dalam memberikan pembinaan. Nah, dalam penelitian kemasyarakatan pembinaan awal ini kan nanti kita di situ menggali apa yang menjadi potensi napi tersebut, bidang atau membidangi apa sih, keahliannya apa sih. Jadi nanti kita bisa menggali di situ dan juga kita bisa melihat tingkat risikonya ada di mana. Nanti karena di situ nanti pihak pembimbing kemasyarakatan akan dalam litmas itu kan akan merekomendasikan di lapas bahwa si napi ini harus ditempatkan di bagian ini kan, dan seperti itu. Begitu juga di dalam potensi-potensi bakat tadi, ini juga menjadi dasar awal Pak Kalapas nantinya untuk menindaklanjuti. Dan selanjutnya juga di dalam melaksanakan pengawasan tuntutan pada warga binaan sesuai surat juga dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kemarin sudah ada namanya PPK yang dibentuk di lapas. PPK ini adalah pembantu pembimbing kemasyarakatan apabila nanti dalam hal
kalau kita pembingkang massal kan tidak 1 kali 24 ya Mbak, ada di lapas. Nah, tentunya nanti yang sangat berperan nanti PPK itu bisa membantu memberikan data-data bagaimana sih tingkah laku yang narapidana tersebut di lapas. Nah, itu yang sepintas. Selanjutnya seperti pertanyaan Mbak tadi, bagaimana peran Bapas untuk meningkatkan pengawasan apabila narapidana tersebut sudah di luar. Nah, di situ juga perlu kami sampaikan peran Bapas tentunya yang salah satu adalah melaksanakan pengawasan. Nah, pengawasan ini tujuannya apa? Supaya klien-klien itu nantinya setelah di luar sana tidak berulah lagi untuk melakukan pelanggaran yang seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya. Itu yang tujuan utama. Yang kedua, kita tentunya memberikan pembimbingan, Mbak. Memberikan pembimbingan. Nah, di sini juga pembimbingan ada 2 macam pembimbingan. Ada antara lain pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kerohanian, pandirian dan kepribadian. Nah, kalau kepribadian tentunya terkait dengan salah satunya kita selalu memberikan penyuluhan hukum, memberikan keagamaan, itu salah satunya ya Mbak. Kalau kemandirian tentunya kita memberikan keterampilan, tentu pun itu juga bekerja sama dengan masyarakat yang disebut Papaslipas atau stakeholder lainnya. Jadi untuk sementara itu yang kami lakukan. Oke, baik. Karena memang setiap ada napi yang keluar, warga sekitar memang tidak sedikit yang masih merasa takut ya. Apalagi track record napi tersebut misalnya kasus pembunuhan, pencurian seperti itu. Karena di lingkungan saya pun pernah terjadi ada napi yang keluar, itu jadi bahan ibaratnya seperti kayak warga ditakut-takuti seperti itu, hati-hati dia begini. Tapi ternyata kan selama di lapas yang bersangkutan juga dibina oleh lapas Bau-Bau, kemudian juga didampingi terus oleh Bapak sehingga memang mereka insya Allah terlepas lah dari perilaku masa lalu yang tentu memberikan kerugian untuk masyarakat luas. Saya kembali ke kepala lapas lagi. Dapat tadi Bapak sempat sampaikan 315 narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan remisi, 1 diantaranya bebas. Nah, ini apakah sudah mencakup napi muslim di lapas Bau-Bau mendapatkan remisi Pak atau gimana? Ya, terima kasih. Pemberian remisi ini memang ditujukan atau diberikan kepada warga binaan yang beragama Islam. Ya. Jadi semuanya mendapatkan. Adapun narapidana yang tidak mendapatkan, adapun warga binaan atau yang ada di dalam tidak mendapatkan itu karena masih berstatus tahanan. Terus putusan pengadilan baru putus dan belum mencukupi untuk diberikan remisi. Jadi mereka-mereka inilah yang tidak mendapatkan remisi khusus pada Hari Raya Idul Fitri nanti, dan ada juga warga binaan yang melakukan tindak atau melakukan pelanggaran di dalam sehingga menurut hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan itu tidak diberikan haknya berupa remisi karena melakukan pelanggaran secara berulang dan berulang. Nah, itulah yang kita tidak usulkan. Memang boleh bilang haknya dicabut sebagian Pak ya untuk tidak mendapatkan remisi untuk mereka yang melanggar. Ya. Nah, tentunya tadi Pak Bapak sempat sampaikan ada yang memang tidak mendapatkan remisi. Nah, ini kan remisi sifatnya kayak surprise untuk para napi nantinya pas hari raya begitu Pak. Ini apakah tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial? Seperti apa bentuk kesigapan dari lapas begitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti chaos misalnya atau gimana? Ya, terima kasih. Memang sebelum masuk seorang tahanan maupun narapidana itu kita sudah menyampaikan, mensosialisasikan kepada seluruh warga binaan yang di dalam terkait dengan hak dan kewajiban. Kita sudah sampaikan dan kita sudah pasang banner-banner di setiap kamar dan setiap lingkungan mereka berinteraksi, itu kita pasangkan banner terkait hak dan kewajiban. Manakala mereka melanggar kewajiban-kewajiban yang ada kita berlakukan sesuai dengan ketentuan, itu haknya kita tahan. Jadi
harus seimbang antara hak dan kewajiban. Oke. Jangan hanya menuntut hak tapi Iya. kewajiban dia di dalam tidak mematuhi aturan. Ini dalam rangka untuk mendisiplinkan kepada narapidana yang ada di dalam agar selalu taat dan patuh pada aturan. Nanti setelah bebas dia akan terbiasa dengan aturan-aturan atau etika yang ada di lingkungan masyarakat itu. Oke, baik. Dan tentunya Pak, selama Bapak kan kalau kurang lebih sudah 2 tahun lebih ya menjabat di Iya. Lapas Bau-Bau sebagai kepala lapas. Selama proses pemberian remisi ini, apakah memang pernah terjadi semacam apa ya namanya kayak tindakan yang dikhawatirkan begitu di lapas yang kemudian merugikan napi itu sendiri karena pemberian remisi yang misalnya terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, kecemburuan sosial gitu Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah selama kurun waktu 2 tahun lebih saya bertugas di sini dan 3 kali lebaran dan 3 kali pengusulan remisi yang kami berikan kepada narapidana di Lapas Bau-Bau. Alhamdulillah itu tidak ada gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan atau gangguan keamanan dan ketertiban di dalam. Karena kita sudah memberikan sosialisasi, arahan, penjelasan setiap saat bahwa kita harus selalu mengikuti aturan-aturan. Ada hak dan ada kewajiban. Manakala kewajiban mereka kewajiban sudah dilaksanakan, maka haknya juga akan mengikuti. Mereka semua menerima. Jadi syukur alhamdulillah selama 3 kali pengusulan remisi Hari Raya Idul Fitri ini tidak ada gejolak sedikit pun dan mereka menyadari bahwa memang harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan dari pusat. Karena pengusulan dari UPT itu berdasarkan dengan aturan-aturan yang dari pusat dan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yaitu tentang pemberian hak dan kewajiban warga binaan tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan. Oke, baik. Saya kembali ke Kabapas. Bu, ini sudah boleh bilang triwulan 1 ya di 2024. Nah, kemudian adakah kemudian ex-napi begitu yang kembali berurusan dengan hukum seperti itu? Terima kasih Mbak. Kalau untuk dilihat ya di 2024 sudah triwulan 1 klien Bapas itu keseluruhan berjumlah 621 orang. Dan alhamdulillah dalam triwulan 1 dari Januari sampai Maret enggak ada Mbak. Enggak ada, kami belum pernah mendapat laporan bahwa klien kami melakukan tindak pidana ulang kembali, itu belum ada. Namun saya flashback ke belakang di tahun 2023 ya Mbak ya. Di tahun 2023 kita tidak memungkiri walaupun sudah maksimal mungkin kita memberikan bimbingan, pengawasan, namun juga tentu kita tidak bisa 24 jam mengawasi mereka. Nah, kalau saya lihat dari pengulangan tindak pidana di tahun 2023 dari kurang lebih 621 itu kemarin kami yang mengulang itu ada 13 Mbak. 13 ya. 13. Tapi kalau dibanding dari keseluruhan kan hanya sekian 0%. Dan ini juga yang melakukan pelanggaran kebanyakan 60% ini dari 13 klien tadi itu kebanyakan narkotika. Oh, narkotika. Nah, narkotika ini ada 8 yang mengulang tindak pidana, yang lain tentunya ada pencurian dan penganiayaan. Sebetulnya terkait dengan untuk pengawasan klien kasus narkotika sendiri ini Mbak, kami dari pihak Balai Pemasyarakatan itu sudah bekerja sama juga dengan BNN Kota Bau-Bau dalam memberikan bimbingan. Namun kita kembali lagi bahwa kasus narkotika ini kita perlu kita bisa melihat sendiri, kita tidak baik sekarang tapi kita tidak tahu di belakang itu padahal mereka masih ini lagi. Jadi yang jelas upaya kami di dalam melakukan pembimbingan khusus
klaim narkotika ini kami juga bekerja sama dengan ahlinya, yaitu dari BNN Kota Bogor. Namun itulah tadi, pada prinsipnya kami juga nggak bisa mengawasi selama 24 jam penuh. Tentunya ini juga saya minta kepada pihak keluarga untuk turut serta dalam pengawasan atau melaksanakan, juga memberikan nasihat-nasihat kepada keluarganya. Itu. Terima kasih. Memang kalau dilihat napi narkotika cukup sulit, Bu, ya, artinya move on dari barang terlarang. Saya lihat juga di lapas Bau-Bau ada kegiatan rehabilitasi sosial, Pak, ya? Iya, ada. Iya, itu khusus napi narkoba. Nah, itu gimana penguatannya, Pak, untuk para napi narkoba ini untuk di lapas gitu ya, supaya tidak kembali terjerumus. Nah, seperti apa dia upaya-upaya dari lapas selama masa pembinaan? Terima kasih. Terkait dengan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang tersangkut narkoba, lembaga pemasyarakatan sudah melakukan rehabilitasi medis maupun sosial yang ada dilaksanakan di dalam lapas. Ini juga kita melibatkan stakeholder dari luar seperti BNN, dari Dinas Kesehatan, untuk memberikan bekal pengetahuan, bekal bagaimana cara menghindari atau mengurangi ketergantungan dari narkoba itu. Jadi ada beberapa dari stakeholder kita dari Badan Narkotika Nasional dan psikolog, psikiater, mungkin dari Bapas juga ada psikolog, itu kita libatkan di situ untuk membantu mereka, menterapi mereka supaya bisa menghilangkan ketergantungan tersebut. Jadi kita juga mengundang juga para ustadz untuk memberikan arahan atau pencerahan terkait dengan penggunaan narkoba terhadap warga binaan ini. Baik. Napi narkoba juga ada dapat remisi, Pak, ya? Napi narkoba ada yang mendapatkan remisi sebanyak 23 orang. 23 orang. Iya. Oke. Kalau tidak salah kemarin napi narkoba kita ada 40, Pak. Berarti sebagian Gimana? napi narkoba kita ada 40 orang kalau tidak salah, Pak, ya? Iya. Berarti sebagian dong yang Sebagian dapat, ya? dapat. Karena masih kan ada baru putus. Oh ya. Tahanan yang baru putus itu Oke. belum mencapai 6 bulan. Baik. Berarti yang tahanan sabar dulu ya. Sabar. Artinya ada gilirannya untuk mendapatkan ini juga potongan tahanan. Jalani dulu. Apa yang menjadi ulah dari mereka di luar agar memang ada penyadaran kemudian bisa mendapatkan pengurangan masa tahanan ini tentunya. Ya, Pak Kalapas, ini Pak sebenarnya syarat-syarat mereka untuk mendapatkan remisi itu seperti apa sih? Yang paling konkret begitu ya untuk napi kita? Ya, syarat-syarat warga binaan untuk mendapatkan remisi itu ya sesuai dengan ketentuan itu berkelakuan baik. Oke. Terus dia mengikuti program-program pembinaan yang ada di dalam lapas dan tingkat high risk-nya itu sudah menurun. Itulah mereka yang kita berikan remisi. Mereka mengikuti semua program-program pembinaan di dalam, mengikuti program atau aturan, menurunkan tingkat resistensi dia terhadap lingkungan di dalam. Terus syarat itu syarat substantifnya, administratifnya itu sudah memenuhi syarat melalui administrasi sejak penahanan sampai putusan itu mencukupi waktu untuk dapat diusulkan remisi. Oke, baik. Dan tadi juga Bapak sempat sampaikan memang sebagian yang tidak mendapatkan remisi ini adalah mereka yang bertindak kurang baik begitu di lapas. Nah, biasanya Pak jenis-jenis tindakan apa sih yang memang menggugurkan mereka untuk mendapatkan remisi begitu? Ya. Terima kasih. Warga binaan yang memang tidak mengikuti program pembinaan, terus sering melakukan pelanggaran seperti perkelahian. Terus di dalam ini kan masih ada juga saling mengambil barang teman sendiri, akhirnya ribut, kita panggil, kita periksa dan terbukti, ya, itu kita berikan sanksi kepada mereka. Namun sanksi itu kan bervariatif dari
rendah, sedang sampai berat. Jadi kalau baru satu kali kita ingatkan, misalnya berkelahi jangan, kita ingatkan. Kedua, melakukan lagi kita berikan arahan penjelasan. Manakala berulang kali baru kita berikan sanksi untuk dicabut hak-haknya di dalam. Oke, baik. Berarti memang sudah keterlaluan juga Pak ya ketika memang diberikan pembinaan berkali-kali masih berulang. Berarti memang yang tidak dapat remisi kali ini memang ya sudah terlalu kebal begitu Pak ya dengan nasihat gitu ya. Sebenarnya tidak kebal juga, mereka juga pastinya merasa rugi untuk tidak mendapatkan pengurangan pidana. Tapi tingkat emosi dan kestabilan di dalam, karena kita tahu bahwa penghuni di dalam lapas itu 500 warga binaan. Terus ruang berintegrasi interaksi di dalam itu sangat kecil ya. Jadi bersentuhan pada saat berkerumun itu bisa menimbulkan amarah gitu. Jadi kita berupaya bagaimana warga binaan ini bisa nyaman, tenang di dalam, ya kita selalu bersama mereka gitu. Kayaknya kecuali nanti pembangunan lapas baru Pak ya baru bisa Nah, itulah harapan terkendali amarah-amarah tadi Pak ya. Itulah harapan kita bahwa di Kota Bau-Bau ini bisa dibangun lapas yang sesuai dengan standar lapas 2A. Ini kan kita tahu lembaga pemasyarakatan ini masih buatan produk Belanda dari tahun 1882 berapa? Iya, sudah lama sekali Pak ya. Iya. Jadi sudah lama, tahun 1820. Jadi bangunan itu 100 udah tahun lebih Pak. Iya, jadi bangunan itu ya begitu, terus tembok keliling nggak mungkin kita mau tambah lagi karena sudah segitu. Jadi caranya beberapa tahun dulu itu ditambah menjadi lantai 2 sehingga menambah isi penghuni di dalam. Kalau tidak ditambah pasti over kapasitasnya yang sangat tinggi. Oke, baik. Ya, saya kembali ke Kabapas, Bu. Ini yang tersulit dari pembinaan para narapidana ini seperti apa sih? Karena memang ada juga beberapa kali saya liputan di Polres, residivis yang selalu mengulang tindakannya seperti itu. Adakah memang seperti dia ini berpenyakit begitu sampai memang susah terlepas dari tindakannya, tindakan kriminalnya begitu, Bu? Terima kasih ya, Mbak. Terkait residivis ya, atau tindak pidana ulang yang dilakukan oleh klien. Ini kadang yang melakukan tindak pidana ulang itu juga kadang sudah terlepas dari bimbingan di Bapas sebetulnya. Jadi tidak semua yang mengulang tindak pidana itu masih menjadi clean Bapas. Itu sebetulnya tidak seperti itu. Karena di dalam memberikan bimbingan juga kan mereka itu ada waktunya, tidak semua mantan narapidana itu menjadi clean Bapas itu tidak. Jadi seperti kemarin yang ada juga kejadian residivis itu setelah kami cek sudah lama habis bimbingannya di pihak Bapas. Jadi kalau sudah selesai masa bimbingan di Bapas itu kan kami juga sudah berhenti, kecuali memang ada permintaan dari pihak keluarga untuk melaksanakan bimbingan lanjutan, biasa seperti itu. Nah, sebetulnya terkait dengan tindak pidana ulang yang dilakukan oleh klien, saya nggak melihat yang sudah tidak menjadi clean Bapas ya Mbak. Saya melihat yang menjadi clean Bapas. Sebetulnya ini sudah semaksimal mungkin juga kami memberikan bimbingan, baik itu bimbingan konseling, baik itu bimbingan penyuluhan hukum, baik itu bimbingan rohani. Kami sebetulnya sudah maksimal seperti apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang harus kita laksanakan di dalam memberikan bimbingan. Namun kita kembali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa dalam melaksanakan pengawasan PK Bapas Bau-Bau tidak 24 jam penuh kita memantau mereka ya. Disinilah saya minta juga kepada aparat setempat, khususnya di mana klien kami berdomisili, tentunya kami juga mohon bantuannya untuk
sambil mengingatkan atau sambil memberikan pengawasan kepada mereka. Ini juga salah satu membantu pihak Bapas Bau-Bau, karena kami juga di situ Mbak ada juga namanya aplikasi SIDAP yang ini nanti yang bisa diisi oleh masyarakat, bahwa kalau ada klien yang melakukan pelanggaran itu bisa melapor ke situ. Namun selama ini juga kami juga melihat tidak ada pengaduan bahwa ada klien kami yang membuat onar di luar sana. Tahu-tahu kadang sudah di kantor polisi, kadang seperti itu. Jadi sebetulnya peran keluarga juga ini sangat besar untuk memberikan bantuan kepada Bapas Bau-Bau untuk memberikan pengawasan dan tentunya mengingatkan jangan lagi melakukan pelanggaran yang terulang yang seperti mereka sudah lakukan sebelumnya. Saya rasa seperti itu. Jadi terkait memberikan pengawasan sehingga sudah maksimal mungkin kami telah memberikan, namun ya kita kembali lagi pada oknumnya. Jadi individu masing-masing Bu betul. ya. Oke, masih banyak pendengar yang kita akan perbincangkan bersama kedua narasumber kita. Kita jeda dulu dengan satu lagu. Capton pagi ini menghadirkan Bau-Bau kembali meraih opini wajar kurang peminat. info dan perbincangan aktual, Selain interaktif boleh di 08. opini publik, komentar, serta info cuaca. Capton pagi ini, RRI Bau-Bau. Ya, benar, kita masih bersama dalam program Dialog Dalam Studio bersama Kepala Lapas Bau-Bau, kemudian juga Kepala Bapas Bau-Bau yang dari setengah jam yang lalu sudah standby di kantor RRI. Ya, kita lanjut kembali. Saya ke Kabapas Kepala Lapas lagi ya. Ini Pak, terkait dengan pemberian remisi ini, kemudian apakah bisa dicabut Pak setelah diberikan kepada napi-napi yang Muslim tadi Pak. Dan kemudian Pak, misalnya nih tahun ini si A kemudian melanggar disiplin begitu yang ada di Lapas Bau-Bau, tapi akhirnya dia tidak mendapatkan remisi. Nah, apakah dia masih berpotensi untuk mendapatkan remisi di tahun-tahun berikutnya Pak? Atau kejahatannya yang sekali tadi itu sudah menggugurkan haknya dia selama menjalani masa tahanan di lapas? Ya, terima kasih. Kalau kita mengikuti aturan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran di dalam itu selalu diberikan tindakan hukuman disiplin dengan tidak memberikan haknya. Namun hak itu bisa diberikan kembali manakala warga binaan pemasyarakatan itu menyadari kembali akan kesalahannya dan tidak mengulangi selama kurun waktu 6 bulan dalam penilaian kita. Setelah 6 bulan ke atas itu kita bisa menilai bahwa dia memang betul-betul tidak melakukan pelanggaran lagi, taat aturan, mengikuti semua program. Itu kembali kita berikan hak mereka. Jadi kita tidak langsung kasih sanksi, 1 tahun ini kamu nggak dapat hakmu, tapi tetap kita berikan haknya selama yang bersangkutan bisa kembali baik, menyadari kesalahan, menyadari akan perbuatannya. Jadi penilaian kami di lapas itu 6 bulan masanya dalam hal penilaian dia bisa berkelakuan baik, tidak mengulangi pelanggaran. Jadi haknya tetap kita akan berikan nanti. Baik. Walaupun bagaimana memang narapidana di warga binaan di Lapas Bau-Bau juga layaknya masyarakat di luar sana juga ya punya hati nurani begitu untuk berkelakuan baik kembali. Ya, saya ke Kepala Bapas lagi. Kepala Pak Busri ini untuk para klien begitu, upaya apa sih yang dilakukan oleh Bapas untuk mempertahankan mereka agar memang tidak kembali berurusan dengan hukum gitu Bu? Terima kasih. Seperti apa yang telah kami sampaikan dari awal, upaya Bapas bagaimana caranya klien-klien yang menjadi klien Bapas itu tidak berulah lagi di luar sana. Nah, salah satunya adalah yang pertama tentunya
tadi yang kami sampaikan, memberikan bimbingan baik kepribadian atau kemandirian. Nah, sebetulnya memang dalam memberian bimbingan kepribadian kemandirian ini Bapas Bau-Bau belum mempunyai tempat yang layak seperti apa yang telah diprogramkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bu, yaitu yang namanya GA Gria Abipraya, atau yang disebut juga bisa dibilang rumah singgah. Di Gria Abipraya itu di situ nanti tempat wadah untuk melaksanakan bimbingan. Terus itu yang pertama, terus kedua tempat wadah untuk menampung hasil karya Klein. Contohnya kalau ada hasil keterampilan atau kue-kue gitu, nanti di situ tempat untuk menampung, membantu untuk mempromosikan ya. Terus tempat untuk Klein apabila dalam penyerahan dari lapas itu nanti sudah alamatnya jauh dari tempat tinggal, contohnya apabila di pulau-pulau sana ya Mbak, nah itu nanti tempat bisa menginap di sini. Nah ini yang masih menjadi program Balai Pemasyarakatan yang mudah-mudahan nanti di 2024 ini bisa terwujud. Karena memang jujur dalam program Gria Abipraya ini dari Balai Pemasyarakatan tidak bisa kami berdiri sendiri, karena tidak bisa mandiri kita bentuk sendiri karena melihat kondisi situasi kantor Bapas yang sangat sempit. Nah, itu terus itu bisa. Terus yang kedua ada alternatif lain, Mbak. Saya bekerja sama dengan Pokmas Lipas. Nah di sini apabila Pokmas Lipas itu mempunyai tempat, bisa kami laksanakan bersama-sama untuk melaksanakan bimbingan tersebut. Nah yang masih kami gencar ini, kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kota Bau-Bau khususnya. Namun kami nanti akan koordinasi dulu dan kami sudah persiapkan membuat proposal. Mudah-mudahan nanti dari Pemda Kota itu ada aset yang tidak terpakai bisa dipinjam pakaikan oleh kantor Bapas dalam rangka untuk memberikan satu wadah untuk memberikan bimbingan terhadap klien-klien kami supaya bisa maksimal gitu ya Mbak ya. Sehingga ini sangat memudahkan juga bagi klien kami dan bagi petugas kami. Ini yang kami sangat mengharapkan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat insya Allah kami akan koordinasi dengan Bapak Wali Kota, pemerintah setempat Kota Bau-Bau, mudah-mudahan kami bisa dibantu dengan mewujudkannya program yang diprogram oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang namanya Gria Abipraya. Nah, ini salah satu juga nanti untuk mengurangi bagaimana klien kami tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya Mbak, dalam menghadapi hari Lebaran ini kian biasanya banyak tindak pidana yang di luar sana yang gelisah ya. Gitu. Nah ini kami juga sudah tekankan kepada petugas-petugas PK, tentunya saya sebagai pimpinan selalu mengingatkan lebih ditingkatkan kembali dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan. Dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan ini tidak harus hadir ke Bapas, tidak, karena di sini kami mempunyai aplikasi inovasi Mbak, yang namanya Laboni, yaitu bimbingan secara online. Nah ini nanti inovasi ini kan sudah kapan mereka klien tersebut sudah atau PK sudah ini nanti sudah bisa terkonek Mbak, sudah bisa berhubungan langsung dengan klien masing-masing. Ini yang saya tekankan kepada petugas PK untuk memanfaatkan inovasi itu, karena ini salah satu inovasi kemarin yang kami jual untuk mendapatkan predikat WBK Bapas Bau-Bau, dan alhamdulillah di 2023 kemarin ada 3 inovasi yang kami jual di dalam pembangunan zona integritas, yaitu inovasi ada yang kami singkat namanya Trila. Kami Trila ini mengambil nama dari kearifan lokal Mbak. Nah tujuannya apa dalam inovasi 3 yang dipunya Bapas ini, yang tentunya ini kita dari segi ekonomi klien sendiri Mbak, kalau umpama datang ke Bapas kan apalagi di pulau-pulau sana yang wilayah kerja Bapas Bau-Bau itu di bagian kepulauan, itu tidak perlu datang lagi ke Bapas. Ini mengingat juga biaya yang tidak sedikit. Jadi dengan adanya inovasi itu tanpa rumit
tanpa waktu yang ribet itu sudah bisa langsung berhubungan langsung dengan PK-nya masing-masing. Ini salah satu yang kami tingkatkan. Mudah-mudahan dalam menghadapi Lebaran nanti ini jangan ada klien-klien kami di luar sana yang membuat resah masyarakat tentunya dan jangan mengulangi tindak pidana lagi. Itu Mbak tujuan kami. Oke, baik. Saya kembali ke Kalapas. Nah Pak, ini kan menjelang hari raya Pak. Gimana sistem keamanan di lapas sendiri begitu? Karena akan ada pemberian remisi, kemudian juga takutnya juga ada napi yang memang rindu keluarga, ingin ketemu. Apakah memang di lapas ada semacam layanan khusus begitu di bulan Ramadan nanti Pak, agar napi bisa interaksi dengan keluarga? Ya, terima kasih. Terkait dengan pelayanan terhadap warga binaan dari pihak keluarga, itu memang kita sudah berlakukan jauh-jauh hari sebelum hari awal Ramadan. Jadi kita sudah menyampaikan melalui media ke sosialisasi terhadap warga binaan bahwa dalam bulan suci Ramadan ini lapas akan tetap menerima kunjungan walaupun pada saat hari libur, tetap akan menerima titipan makanan untuk mereka buka. Jadi biasanya narapidana ini yang di dalam dikunjungi oleh keluarganya, bahkan hanya dititip makanan untuk bekal buka narapidana supaya mereka di dalam itu merasa bahwa masih diperhatikan oleh keluarganya. Jadi kami di lapas tetap membuka ruang seluas-luasnya terkait dengan pelayanan dan tetap melalui SOP yang sudah ditentukan melalui pemeriksaan, penggeledahan dan pendataan kunjungan yang ingin bertemu dengan warga binaan. Dan terkait dengan pengamanan juga kami sebelum bulan puasa kita sudah melakukan pertemuan rapat dengan para pejabat struktural maupun staf serta seluruh petugas pengamanan terkait dengan kesiapsiagaan kita dalam kegiatan pengamanan di bulan suci Ramadan ini. Dan kita juga sudah menindaklanjuti bekerja sama dengan pihak kepolisian, TNI untuk membantu dalam kegiatan di bulan suci Ramadan ini dengan istilah patroli sambang. Jadi pihak kepolisian setiap malam itu hadir di lembaga pemasyarakatan bersama dengan lapas untuk melakukan pengawasan pengamanan pada saat sholat tarawih sampai selesai. Jadi bantuan dari pihak kepolisian untuk lapas itu sangat-sangat besar perhatiannya, termasuk juga dari TNI. Mereka juga selalu melakukan patroli sambang ke lapas. Itulah hasil dari sinergitas kita dengan aparat penegak hukum. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan gangguan keamanan dan ketertiban itu bisa diantisipasi dengan kerjasama pihak kepolisian dan TNI, termasuk BNN juga. Kita selalu bekerja sama dalam membantu pengawasan pengamanan di lapas ini. Dan berikutnya kita juga menyiapkan anggota petugas pemasyarakatan untuk diperbantukan di masing-masing regu jaga. Yang tadinya regu jaga hanya 5 atau 6, itu kita tambah 4 petugas dari staf untuk membantu membackup petugas pengamanan dalam kegiatan sehari-hari selama bulan suci Ramadan sampai hari H. Jadi itu baru kita selesai untuk BKO petugas staf terhadap pengamanan. Oke, baik. Ya, ini waktu kita sebenarnya tidak terasa ya, hampir 1 jam kita berdialog. Nah, kan nanti Pak Kalapas ada yang bebas seperti itu, dan dalam setahun pasti bukan hanya 1 aja napi yang bebas. Ada beberapa napi yang warga binaan kita yang kemudian bebas karena memang sudah waktunya dan karena memang remisi seperti itu, faktor-faktor yang mempengaruhi dia untuk bisa keluar dari lembaga pemasyarakatan. Nah, apa kemudian pesan-pesan Kalapas begitu untuk warga binaannya agar memang bisa kemudian diterima oleh masyarakat, karena memang image
narapidana itu ex-napi begitu ya, di masyarakat memang sampai hari ini masih agak kurang baik seperti itu ya. Jadi seperti apa mungkin Pak ininya pesannya gitu Ya, untuk masyarakat? pesan kami kepada masyarakat bahwa setiap orang yang lahir itu semua dalam keadaan suci, dalam keadaan baik. Mereka ini masuk ke dalam lapas ini mungkin karena hilaf Ya. dari kecerobohan dia sehingga dia masuk. Jadi kami meminta kepada keluarga, masyarakat, pemerintah setempat dan pemerintah daerah untuk bisa membantu kepada narapidana yang bebas sehingga narapidana ini bisa termotivasi, tidak dikucilkan di masyarakat. Jadi pembinaan itu bukan hanya di lapas, tapi bisa dilakukan di luar lapas oleh pihak keluarga, masyarakat di lingkungannya, pemerintah setempat dan pemerintah daerah dengan cara memperhatikan. Insya Allah kita atau narapidana ini akan menyadari akan kesalahannya, karena selama menjalani pidana mereka sudah dibekali dengan pembinaan-pembinaan keagamaan terkait dengan bagaimana berbuat baik terhadap lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan mereka ini bisa menyadari kesalahannya gitu. Jadi kami berharap keluarga, masyarakat di lingkungan, pemerintah setempat dan pemerintah daerah bisa memperhatikan mereka sehingga mereka tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Karena manusia dilahirkan itu dalam keadaan suci dan baik. Tidak ada manusia atau orang yang menginginkan masuk ke dalam penjara. Oke, baik. Ya, Ibu Kak Bapas, gimana ini Bu untuk ada nanti yang bebas kemudian akan didampingi oleh Bapas dan mungkin warga masyarakat diberi akses untuk melapor. Tadi Bu sempat sampaikan ada aplikasi melapor begitu, itu gimana kerahasiaan pelapornya? Terima kasih Mbak ya. Terkait kerahasiaan pasti dijamin lah, Ya. istilahnya begitu. Dengan menggunakan sidak tadi ya istilahnya. Di sisi lain juga selama ini yang kami dalam kurun waktu kami juga belum menerima laporan, namun kalau melewat media sosial kadang ada, namun kayak salah sasaran Mbak. Harusnya laporan itu ditujukan ke Pak Kalapas, namun ditujukan Bapas. Namun saya selalu koordinasi dengan Pak Kalapas, Pak monggo ini aduan seperti ini, ini harusnya Bapak yang jawab seperti itu. Jadi selalunya memang ada tapi kayak salah sasaran gitu. Jadi harusnya ngaduannya ke Lapas, ke Bapas seperti itu. Terus terkait dengan hal itu, saya juga tentunya bagaimana seperti apa yang telah disampaikan Pak Kalapas untuk menghilangkan image ya mantan narapidana, tentunya ini yang menjadi clean Bapas. Makanya tadi telah saya sampaikan dalam yang pertama tadi, dalam pembentukan pembimbingan rumah singgah atau yang namanya Gria Api Praya ini perannya sangat penting. Perannya sangat penting Mbak, karena nanti dari masyarakat atau kelompok masyarakat itu bisa kita memberikan bimbingan di situ. Otomatis kalau sudah kita punya wadah, nanti juga masyarakat akan bisa menerima, padahal begini loh clean Bapas atau mantan narapidana yang menjadi tanggung jawab Bapas itu selalu diberikan bimbingan, selalu diberikan penyuluhan hukum, selalu diberikan siraman rohani. Jadi nanti itu kali dengan cara-cara begitu masyarakat bisa sedikit demi sedikit untuk menghilangkan image bahwa selalu menekankan bahwa ini mantan narapidana, seperti itu Mbak. Nanti yang usaha kami, dan tentunya Bapas Bobo tidak bisa juga berdiri sendiri. Tentunya saya minta dukungan peran serta dari pemerintah setempat di mana klien kami tinggal, dan dengan terbentuknya Gria Api Praya ini tentunya saya juga minta dukungan dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan kami bisa difasilitasi apabila nanti kami sudah mengajukan proposal atau melaksanakan koordinasi. Memang sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu itu program
itu berjalan Mbak, namun kami belum fokus karena di tahun 2023 kemarin kami berfokus untuk dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK. Itu, terima kasih. Baik, dan tentunya kita harapkan ya di momen hari raya nanti seluruh napi juga berbahagia dan potongan tahanan itu bisa memberikan semangat mereka untuk terus berbuat baik sehingga memang cepat keluar dari proses pembinaan ini di lembaga pemasyarakatan. Baik, pendengar, kita sudah hampir sejam untuk perbincangan dengan topik kita remisi Idul Fitri dinanti napi Muslim Lapas Bau-Bau. Saya Wadi Nurliani pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah mendengarkan program ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk kedua narasumber. Waalaikumsalam.